awal Pak, di Januari itu kan tidak ada transaksi, betul? Kemudian kita lakukan tutup BKU. Berarti kita harus masuk ke BKU bulan Februari. Di Februari juga tidak ada BKU, yang tidak ada inputan transaksi. Maka yang dilakukan adalah tutup BKU lagi. Masuk ke bulan Maret. Di Maret kondisinya begini, bedakan kondisi yang ibu bapak dengan kondisi yang diperagakan di depan. Ini yang di depan ceritanya bulan Maret sekolah ini dapat transferan tahap pertama. Kemudian setelah mengetahui melakukan penerimaan transfer, tanggal transaksinya menyesuaikan dengan tanggal transfer, tapi yang masuk ke rekening sekolah itu hanya 29 juta. Maka ketika dibandingkan dengan data Arkas, nilai yang ada ke rekening sekolah dengan nilai di Arkas berbeda, selisih 1 juta, betul? Bagaimana perlakuan di Arkasnya? Di sini katakanlah 30 juta secara defaultnya begini. Tapi yang masuk 29 juta, maka inputkan manual di sini Pak, sesuai dengan data atau catatan di rekening sekolah. Kelebihan ya Pak. Nah kayak gini. Oke ya. Tinggal di oke saja Pak. Selesai. Kemudian Bapak Ibu melakukan penarikan dana di bank atau pencairan dana bos di bank. Bukan di sini tempatnya Pak, tapi di BKU ini, di buku kas umum. Di sini ada tombol tarik bank. Bapak Ibu tinggal klik, ada jenis penarikan, tarik tunai. Di sini Bapak Ibu menginputkan kapan Bapak Ibu melakukan penarikan tunai atau pencairan dana bos di bank. Tarik tunai, tanggalnya tanggal berapa? Bapak narik uang di bank tanggal berapa misalkan? Datang ke bank, pencairan, tanggal itu yang diinputkan di sini Pak. Jelas ya? Oke. Setelah Bapak Ibu melakukan penarikan tunai, maka saldo tunai di Arkas akan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tarik di bank. Lanjut setelah itu Bapak Ibu melakukan penginputan SPJ atau realisasi. Bapak belanja apa, bayar ke siapa, tanggal berapa, inputkan semuanya ke Arkas sesuai dengan tanggal transaksi Bapak Ibu. Jelas? Baik. Lakukan itu semua sampai dengan kegiatan yang dari bulan Januari, Februari, Maret atau April sudah semua terinput ke Arkas. Kalau sudah, BKU-nya ditutup di bulan April. Misalnya Pak ini nih. Ini setelah dicek sudah tidak ada lagi transaksi Pak di sini. Nah, udah kosong kan? Anggap sudah habis kegiatannya Pak. Maka di bulan April ini kita akan melakukan penutupan BKU. Mau apa lagi Pak? Apa yang mesti diinput? Kegiatan sudah habis. Jadi kita tutup BKU-nya. Ini seperti biasa, kalau ada jasa giro, bunga bank dan lain-lain kayak gini, cross check rekening korannya. Kalau ada inputkan, kalau nggak ada kosongkan saja. Tapi kalau udah giro pasti kosong Pak, atau tergantung kebijakan daerahnya karena ini BPD, Bank Pembangunan Daerah. Bukan saldo Pak. Sesuai dengan namanya, pajak bunga bank, administrasi bank, bukan saldo. Oke? Lanjut, ini Mei Pak. Nah, Mei ini kita aktifkan BKU-nya. Dibuka. Aktif BKU Mei-nya Pak. Sebelum kita melakukan perusahaan, tadi yang saya sampaikan Pak, tiba-tiba ada yang urgent nih di sini Pak. Yang mendasar, mendadak yang tidak dianggarkan sebelumnya. Itu mesti bagaimana? Nah, ini Pak di sini aktifkan BKU-nya terlebih dahulu. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal masuk ke menu penganggaran, ke aktivasi kertas kerja. Ini tombol di bos reguler ada tombol pergeseran. Terlihat? Kita klik tombol pergeseran. Ada informasi buat pergeseran anggaran. Jawab yes. Tunggu sampai proses selesai. Nah, ini berubah menjadi tombol panah ke mana? Ke kiri, batal pergeseran. Kalau Bapak Ibu mau membatalkan, tinggal diklik kembali. Yakin akan membatalkan revisi bos reguler? Ya, karena nggak jadi.
nggak akan digeser. Nah, kalau misalkan mau lanjut bergeser, biarkan saja sampai selesai. Bapak dan Ibu masuk ke kertas kerja. Tentukan sumber dananya. Tadi apa di sini Pak namanya? Bos. Sekarang lihat namanya apa Pak? Nah, berarti mau digeser nih ya. Direvisi. Perhatikan Bapak Ibu. Ini ada blok belanja 51, ya. Blok belanja 52. Ini ada nilai revisi dan awal. Yang awal berapa? 47.500, revisi juga sama. Kita akan geser, Pak. Cara menggeser begini, Pak. Kita butuh sesuatu, butuh A gitu ya, butuh barang A. Nggak dianggarkan nih, Pak. Kita tengok pembelanjaan mana nih yang mau kita geser. Tadi apa? Ketentuan melakukan pergeseran apa? Pertama, harus pada dokumen kertas kerja yang sudah disahkan. Yang kedua, penggunaannya tidak boleh lintas akun belanja. Yang ketiga, jangan menggeser kegiatan yang sudah direalisasi. Kita cari di sini, Pak. Yang aman mana? Posisi BKU-nya kapan ini, Pak? Cek lagi. Belum aktif ya, Pak? Belum kelihatan karena digeser. Tadi apa? Mei. Mei ini kan awal. Berarti kegiatan bulan Mei sampai dengan Desember belum direalisasi. Nah, di situ yang aman. Kita lihat di sini, Pak. Ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, di sini ke sebelah kanan ini aman untuk digeser, Pak. Nah, bulan Mei ada nggak? Kita akan cari anggaran mana? Ini apa nih? Ini apa nih? Pelatih pramuka, kita skip. Nggak usah ada pramuka deh. Atau mungkin dibagi dua nih, Pak. Rp150.000 buat honornya. Sisanya kita boleh pakai beli kertas, Pak. Boleh apa enggak? Kita cek ya. Ini kita akan geser. Kita tengok dulu, Pak, dengan cara memilih dulu item barangnya, diklik, kemudian ubah data. Nah, kita lihat, Pak, di sini. Ini kan bulan Agustus ya. Satu volumenya nilainya 300 berapa? Ribu-rupiah. Ini nggak mungkin bisa kita edit supaya kita bisa bagi dua. Gimana caranya? Pertama, Bapak Ibu melakukan pergeseran bisa dengan cara mengurangi volume belanja atau menghapus kegiatannya, kemudian menganggarkan lagi dan sisanya digunakan untuk kegiatan yang lain. Saya akan praktekkan yang barusan, Pak. Ini nggak mungkin, nggak bisa saya geser Pak di sini. Harganya nggak bisa saya ubah, betul? Supaya bisa saya bagi dua anggarannya, saya akan hapus dulu kegiatannya, Pak, yang ini. Saya akan hapus kegiatannya supaya apa? Nilai yang di belum ini terisi Rp300.000. Diklik yes. Kembali ya. Betul, Pak? Ini. Jadi fresh lagi kan kegiatannya, anggarannya kan? Dan perhatikan, yang barusan dihapus itu di blok belanja yang mana kegiatannya? Mana, Pak? Yang mana? Apa tandanya? Nah, gini, Arkas membantu Bapak Ibu untuk mengetahui yang barusan dihapus itu kemana, di blok belanja mana. Perhatikan, Pak, 51 ada blok warna pink. Pink apa merah? Oh, pink, oke. Blok 52 warna apa? Biru. Yang ditandai warna merah artinya di sini terjadi pergeseran anggaran. Perhatikan ditanya bagaimana, Pak. Lihat di revisi. Awal berapa? Revisinya berapa? Kemana selisihnya? Sini kan? Betul? Yang ini awalnya direvisi sekian. Tercatat di sini, Pak, 47.200. Maka nilai revisi ini harus sama seperti nilai yang awal lagi. Soal belanjanya mau kemana terserah. Yang penting satu blok belanja. Kita akan buat kegiatan tadi apa, Pak? Pramuka. Pelaksanaan ekskul pramuka. Ininya apa? Jasa
Tenaga ahli, oke, tenaga ahli. Di sininya honor pelatih. Nilainya Rp150.000. Dianggarkan untuk bulan Agustus 1 orang. Satuannya belum diisi. Orang, hari ya. Nah, sisanya yang ini nih Pak. Dipakai apa nih? Kertas ya? Atau yang lain? Atau apa lagi? Di November Pak. Boleh kita praktekkan. Kita tambah baru. Apa kegiatannya Pak? Yang relevan aja Pak, yang umum. Misalkan gini, kita belanja ini 150.000 menjadi apa? Oke, ATK ya. Nah, kita akan cari di sini Bu. Nah, ini nih ATK nih. Pulsa operator Pak. Ya? Pulsa operator. Pulsa operator, oke. Pendataan dapodik ya misalnya ya. Iya Pak. Pendataan dapodik, kemudian apa Pak? Belanja coba cari Pak, apa namanya? Kuota, nggak ada. Hah? Voucher. Belanja kawat fleksibel internet. Coba ini. Nah, ini Pak ya, belanja. Ini langganan kan? Jangan ini Pak, ini langganan. Ya, tidak ada. Paket data. Apa? Malah paham ibu dibanding saya tuh. Pendataan dapodik apa nih Pak? Perlu apa lagi? Honornya aja ya. Mana Pak? Honor PMR saja. Honor apa di sininya masuknya? Enggak Pak, ini kegiatannya gini Pak. Kegiatannya itu pendataan dapodik. Ini dia ya. Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website. Masuk nggak ke sini? Honor ya. Honor pengelola dapodik. Contohnya Pak, berapa? Rp150.000. Orang bulan, Pak ya. Tadi yang digeser anggaran bulan kapan Bu? Agustus kan pramuka. Ini mau dianggarkan untuk bulan kapan Pak? Bulan 9. Bapak ngapain kalau bulan 9 Pak? Kan ada pergeseran, ada perubahan. Ini kan tujuannya begini Pak. Bapak ini kan di posisi awal tahun. Karena ada kebutuhan mendesak, mau ngegeser anggaran untuk digunakan saat itu. Kalau Bapak anggarkan bulan 9, ngapain mesti digeserin Pak? Kan ada perubahan. Bisa Pak. Ya. Ini kan Mei kan. Nah, anggaran ini si operator dapodik minta insentif bulan Mei Pak. Nih bulan Mei saya anggarkannya. Satu ya. Jadi menggeser itu bukan bisa ke nanti, bisa ke saat ini. Tapi kalau lompatnya melewati dari batas waktu perubahan, ya ngapain? Perubahan lebih fleksibel Pak dibanding yang pergeseran. Mei ya, klik Pak, oke. Balik nggak ke posisi awal gitu, 51-nya. Hilangkan tandanya kan? Artinya sudah balance Pak.
Maka dengan kondisi begini, DPA-nya berubah apa enggak yang awal? Gak bakal berubah. Tapi belanjanya akan boleh berubah. Jadi nggak akan ribut. Nah, kalau sudah seperti ini, Pak, ini sudah aman. Kemudian begini, saya akan cari Pak di sini. Cari lagi misalkan AC. AC ini untuk masuknya kemana? Ini saya hapus nih Pak. Ini saya bukan hapus ya. Saya kurangi volumenya deh. Ini dianggarkan bulan apa Pak? Bulan Juni 1, bulan September 1. Saya akan hapus bulan Septembernya. Hapus. Oke. Belum digunakan 5 juta. Lihat, AC ini masuk ke 51 atau 52? Kita cek. 52 di blok warna merah. Artinya ada pergeseran nilai uang, nilai anggaran di blok 52. Jelas ya? Nah, 5 juta ini kan sisa yang belum dipakai nih Pak. Boleh nggak ini dipakai buat beli kertas? Nggak boleh. Boleh nggak dipakai buat beli bayar jasa? Artinya 5 juta ini, lihat di sini Pak, 52 dimerahin. Artinya penggunaannya harus di lingkup yang 52 lagi. Dari AC jadi laptop, atau jadi genset, atau jadi apa lagi? Printer, lemari, jadi pintu, jadi apa, terserah Pak. Yang penting di blok 52. Jelas ya? Oke, saya balikin lagi Pak biar nggak usah ngedit lagi. Nah ini Pak nih, lagi Pak ya. Tadi kan awal bulan Juni dan juga bulan September dianggarkannya kan. Saya mau geser lagi. Ah udahlah, mendingan beli langsung di bulan Juni dua-duanya Pak. Tinggal tambah volume di sini 2. Bisa apa enggak? Bisa. Rumit nggak Pak? Perlu latihan ya, perlu pendalaman. Jelas ya Pak ya ini? Berarti pergeseran sudah saya sampaikan. Bagaimana mekanismenya? Ini adalah berfungsi untuk bila Bapak Ibu ada yang sifatnya urgent, yang tidak dianggarkan, bisa dilakukan seperti ini. Caranya bagaimana ya? Seperti yang dilakukan saya. Melihatnya bagaimana? Lihat kegiatan mana yang belum dilaksanakan, memungkinkan atau enggak ketika tidak direalisasikan. Pinter-pinter tim perencana melakukan pergeseran. Kalau sudah merevisi seperti ini, seperti biasa, ajukan lagi pengesahan ke Dinas Pendidikan. Caranya sama, ajukan pengesahan. Sumber dananya, kalau awal apa tadi? Bos reguler. Kalau sekarang revisi pertama, sinkronkan. Kita akan cek di BKU bulan Mei AC mesti 2 unit Pak di situ. Papua mana tuh? Ini ada 7 ya Pak ya. Ada 7 di sini. Nah nanti ini harus jadi 8. Harus jadi 8. 7 apa 8? 7. Cek statusnya nih Pak. Nah ini belum ada yang disetujui. 18. Kita lihat di markasnya. Satu ini apa ini? Yang ini. Lihat Pak ini Bu. Namanya apa? Bos reguler revisi ke-1. Kalau yang lain apa di sini namanya tuh? Masih bos. Oh udah sama reguler juga revisi. Udah pergeseran. Kita klik detailnya. Udah langsung aja disetujui. Kalau ditolak sama kayak tadi Bapak Ibu ditolak kertas kerjanya kayak gitu. Udah kita kembali ke Arkas, cek status. Perhatikan di sebelah sini. Ini apa? Disetujui ya. Oke. Kalau sudah setujui, langkah selanjutnya apa? Ke penatausahaan. Perhatikan lagi aktivasi BKU-nya. Bulan Mei kan?
Oke. Di bulan Mei kita masuk ke BKU lagi Pak, buku kas umum, diklik, tentukan sumber dana. Harusnya apa di sini Pak? Revisi. Nah ini di bank ada 62 juta, tanggal 1 nih Pak terhitungnya. Kemudian tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 narik duit ke bank, tarik ke bank. Tanggal 4 hari Selasa, Bapak Ibu Kepsek dan bendahara ke bank. Tanggal 4 mengajukan penarikan dana bos. Punya saldo di bank 62.250.000 rupiah. Akan ditarik dulu sebesar 10 juta. Lihat Pak nih. Tanggalnya tanggal 4 bulan 5. Tarik tunai ya. 10 juta rupiah. Di nilai tunai ini ada 6.500.000 ditambah 10 juta harusnya jadi 16.500.000 sekian. Betul? Nah, selesai. Selanjutnya apa? Kita akan lihat inputkan SPJ bulan Mei untuk belanja AC yang semula 1 menjadi 2. Kita lihat. Kalau nggak salah Mei apa Juni sih Pak? Juni ya kalau nggak salah. Oh Mei. Nah ini tanggal transaksi. Tanggalnya mau tanggal saat itu atau mau mulai lagi tanggalnya, tanggal yang sama misalkan. Mana Pak? Di bulan Juli berarti ya? Nggak apa-apa, ini kita inputkan aja honorariumnya. Mei 1, oke. Nah, kita tutup BKU-nya, input lagi. Ini Mei 1. Nah ini Pak. Perhatikan Pak ini nih. Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah dan pengelola teknologi informasi. Di sini ada rekening honor pengelolaan Dapodik. Oke. Kemudian di sini ada volumenya 1, harga maksimal sekian. Nah, di sini ada pajak. Kenapa kena pajak? Non PNS kan? Tuh. Perhatikan kalau dia nggak punya NPWP jadi berapa? 6.000. Nah ini kalau misalkan kan nggak mungkin PNS kan? Atau mungkin? Silakan disesuaikan aja Pak. Ini Bapak Ibu fleksibel, tinggal gunakan sesuai dengan ketentuan. Ini ya. Punya NPWP. Nah kalau nggak pakai pajak tinggal di unchecklist. Tapi hati-hati kalau pemeriksa keuangannya detail dia akan terus nanya. Kenapa nggak dipajakin? Nah, Bapak Ibu tinggal baca ketentuan di PPH 21 15%. Bagaimana ketentuannya? Oke, klik saja. Oke ya. Dah, Pak Bu ya. Tambah lagi 1. Di tanggal yang lain, tanggal 19 inputnya. Bayar listrik 1 untuk bulan Mei. Volumenya 1, nilainya 976.543. Bisa. Oke, selesai. Habiskan BKU-nya bulan Mei. Ini 1. Oke, lagi. Kenapa hilang? Nah, ini sudah tidak ada lagi kegiatan di bulan Mei. Kita akan tutup BKU-nya Bapak Ibu. Tutup BKU bulan Mei. Oke. Kita masuk ke Juni. Kita perhatikan, di Juni harus ada AC 2 unit. BKU Juni diaktifkan ya. Kita cek di buku kas umumnya. Tentukan sumber dananya. Nah, udah nih, nggak usah ada penarikan di bank. Kita lihat SPJ-nya. Tanggalnya tanggal 1. Oke. Nah, di sini. Belanja modal alat pendingin. Oke. Awalnya kan cuma 1, dibagi 2 di Juni dan di September. Saya tarik geser belanja yang bulan September ke bulan Juni. Nah,
Betul nggak dua volumenya? Volumenya dua, ya kan? Inputkan belanja, sorry Pak, toko elektronik. NPWP-nya ini kalau ada misalnya bayar sekian, Jalan Panakukang nomor 9, notanya AB 3342, nomor handphonenya 0808, ini nggak salah aja. Nah, tanggal notanya kapan? Ya saat itu belinya Pak barengan, gitu ya, karena nggak mungkin mundur di tanggal dianggap bulan Mei, karena itu bulan Mei juga. AC 2 ya. Kemudian misalkan dapat nih Pak potongannya, tinggal harga disesuaikan aja kalau ada harga yang berbeda. Ini kita anggap saja Pak semua sama ya. Kemudian di sini Pak ada menggunakan pajak dan NPWP. Nah ini Bapak Ibu juga kalau belanja pastiin belanja modal itu harus ke yang PKP. Kalau nggak punya NPWP berapa? Nggak bisa Pak, nggak ada pengaruh. Karena mau punya ataupun enggak, wajib pajaknya tetap dibayarin. Oke ya, clear nih Pak. Saya sajikan lagi yang lainnya, tanggal berapa tanggal berikutnya. Tagihan listrik bulan ini. Ini genset Pak, nih saya beli lagi genset di sini. Toko genset. Tanggal 10, oke. Oke Pak. Mohon masukkan nomor handphone dengan benar. Tahu aja nih Pak. Nomor handphone itu nggak ada mungkin yang 021. Sisa tunai gak mencukupi, artinya harus gimana? Harus narik dulu. Nah udahlah, transfer aja bayarnya, SPJ non tunai. Nih saldo bank diambil Pak. Genset, toko genset ini Jalan Makassar ini Pak 081234556 sekian. Tanggal belanjanya tanggal 14, ini dibeli. Perhatikan Pak, ini saldo di bank harus berkurang senilai 50 juta. Ini pajaknya ya. Betul nggak berkurang? Oke. Itu yang non tunai Pak, SPJ non tunai. Jadi nginputnya di SPJ non tunai. Kemudian lagi SPJ sisanya Pak bayar apa? Bayar honor. Nih ada satu guru. Satu. Oke. Nah, sisa uangnya segini Pak. Selesai ya? Udah nggak punya duit lagi nih Pak. Sudah habis anggarannya. Di Juni kita tutup saja. Tutup. Oke. Boleh nggak melakukan pergeseran lagi? Ada yang urgent lagi nih Pak. Boleh nggak? Ya kalau mau silakan. Aktif-aktivitas kerja, geser lagi. Yang kedua kali. Masuk kertas kerja, tentukan lagi revisi yang kedua. Cari duit di mana nih yang mau digeser-geser. Kalau kegiatannya digeser, tapi perhatikan kita di bank itu punya saldo apa enggak? Nah, harus gitu Pak, harus ke situ aja arahnya. Kita batalkan pergeseran ya, nggak jadi geser Pak. Oke, udah nih. Karena uangnya sudah habis, ini Juli kita buka. Tutup lagi ya, karena di sini kita inputkan cuma satu aja. SPJ kan nilainya ini aja.
Waduh, ini banyak benar mas. Satu, saja masa baru ada panitia Natal belanja majalah semua. itu kebenak ke provinsi bahwa bilang anu diwajibkan itu dianjur apa untuk seluruh bola yang dibawa nama untuk membuat spanduk ucapan selamat hari Natal makanya puasa kita yang mayoritas. Oke, selesai. Kita tutup BKU-nya bulan Juli. Ketuanya itu. Nah, di Agustus kita buka lagi. Seperti biasa di BKU-kan lagi. Tentukan sumber dana, tarik deh 2 juta tuh Pak di bank lumayan. Tanggal 1 minggu nggak mungkin, tanggal 2. 2 juta rupiah. Nah, udah. Kita SPJ kan di bulan Agustusnya. Tanggal besoknya tanggal 3. Inputkan. Apa tadi? Penanganan ini aja nih Pak. Tenaga ahli honor pelatih ya. Pelatih pramuka yang tadi. Nah, dia PNS apa bukan? Kalau PNS golongan berapa Pak? Sesuaikan. Karena beda pajaknya nih Pak. Golongan berapa? 4 atau 3. Nah, kalau 3 sekian, kalau 4 sekian. Kalau 3 ya, pakai pajak. Klik OK Pak. Selesai. Input lagi. Cari yang lain mana? Ini aja nih yang bisa ke cover. Ini 1. SPJ kan lagi. Ini juga 1. Oke, selesai. Sudah Pak ya, di Agustus sudah tidak ada lagi di SPJ kan Pak, tutup BKU-nya, selesai. Nah, kalau sudah begini Pak, kita akan masuk ke bulan September, betul? Mana bulan Septembernya? Nggak ada kan? Untuk bisa Bapak Ibu masuk ke bulan September, Bapak Ibu harus melalui mekanisme perubahan anggaran RKAS. Kemana langkahnya? Kembali ke penganggaran, masuk ke aktivasi segera kerja. Nah, di sumber dana BOS reguler ada tombol perubahan. Kita lihat di sini Pak Bu. Setiap perubahan ini akan terjadi pengurangan atau penambahan jumlah siswa. Nah, kita pengen tahu sekolah ini di Agustus kemarin terjadi pengurangan atau penambahan siswa. Kita cek Pak di sini. Perubahan, klik tombol yes. Dia akan ngambil jumlah siswa. Ini pagunya sekian Pak, belum kelihatan. Klik OK. Jelas ya? Kalau sudah, kita kembali ke kertas kerja. Sumber dananya akan berubah menjadi BOS reguler perubahan. Nah, ternyata sekolah ini ada penambahan jumlah siswa. Hitung-hitungannya nanti harus bandingkan dengan data yang benarnya. Tapi secara nilainya Pak, dia bertambah berapa? 24 juta. Oke ya. Nah, kalau di sini nilainya plus seperti ini, mau 500.000, mau 1 juta atau 2 juta ataupun sekian Pak, Bapak dan Ibu harus bikin lagi perencanaan nambah baru kegiatan apa atau nambah volume di bulan September atau September, Oktober sampai Desember Pak. Oke, yang bulan Januari sampai dengan Agustus udah di close, sudah nggak bisa di-edit lagi Pak. Clear ya? Nilai ini bisa dianggarkan untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember. Kalau posisinya plus Pak. Kalau minus gimana? Harus ngurangi nilai belanja di bulan September sampai Desember senilai yang minus. Ini plus, biar cepat Pak saya tambahin lagi Pak. Saya bikin aja di sini. Printer ya. Pengadaan printer. Oke. Pemeliharaan. Di sininya apa? Belanja modal alat kantor lainnya. Printer. Ini ya. Harganya berapa Bu? Misalkan 10 jutaan deh.
menit. Nah, ini nggak bisa dipakai bulan Januari, walaupun bisa terchecklist. Nanti ini diperbaiki Pak Bu ya. Ini nggak mungkin dianggarkan di sini. Yang memungkinkan adalah di September, Oktober, November, Desember. Nah, kita akan anggarkan di bulan November saja dan di September. Di sini satu, di sini satu. Totalnya sekian. Oke, sisa 4 juta. Kita anggarkan lagi buat yang lainnya. Atau buat mana Pak misalnya? Koransindo, Honor Pelatih. Ini sudah. Genset sudah. Oke, tambah baru. Ini aja deh. Biar nanti nggak bukti apa nih. Semen. Semen ini akan saya tambah volumenya menjadi 20 deh Pak. Masih bisa tambahin sampai 50 sak. Ini biar cepat habis maksudnya Pak ya. Pasir saya tambah volumenya jadi berapa ini? 10 deh Pak. Oh nggak nyampe. Tambah 4 1,2 tambah 5. Nah ini sisa 530. Tambahin volume keramik jadi 10 berapa? Aduh dikit lagi Mas. 9. Nah sisa berapa? 90.000. Pakai apa ini Pak duit nih? Tambah baru aja deh. Ini apa? Sabun bisa Pak. Nah, iya nggak apa-apa. Apa? Pengadaan alat rumah tangga. Nih ya. Belanja jasa belanja modal alat rumah tangga lainnya, home use, sabun, nggak ada, apa? Deterjen, nah, belum ada, belum cover. Sapu deh Pak ya, sapu tangan ya, ya sapu tangan Bu, harganya 90.000 per apa? Picis atau per apa? Buah. Bulan Desember 1 unit aja. Habis kan? Kalau sudah seperti biasa ajukan pengesahan. Perubahan sebenarnya ya. Klik OK. Lewat nih pas satu lagi nih. Batalin deh Pak ya. Mana tadi listrik itu mana? Listrik. Apa? Mana bayar rekening listriknya mana? Ini ya. Kita lihat ini Bu. Duitnya udah habis tuh. Duit sudah habis. Ini bagaimana cara Bapak Ibu menggunakan sisa anggaran? Setiap bayar listrik ada selisih kan Bu? Bisa nggak dipakai itu duitnya? Bisa pas perubahan. Cari rekening, cari kegiatan bayar listriknya, di double klik. Nah ini dihapus dulu. Ini belum direalisasi nih. Ntar Pak ini belum direalisasi ternyata. Hapus dulu yang belum yang sebelum direalisasi. Kemudian lagi cari lagi bayar listriknya. Nah, gini ya. Ada tombol pilihan gunakan sisa. Gunakan sisa. Sekian. Tekan OK. Nah, bertambah kan? Kemudian double klik lagi, anggarkan untuk bulan apa? November ini sampai Juli. Nilainya 1
Satu. Kok bertambah ya? Berapa ada yang keliru Pak? 6 bulan lagi tuh sisanya. Sorry. Gunakan sisa, oke. Nah, tinggal kita tambah lagi di sininya. Gunakan sekian. 5 juta ya, oke. Nah, sisanya segini Pak. Ini adalah nilai selisih dari penggunaan pembayar listrik. Ini mau diapain lagi Pak? Pakai lagi? Bikin pusing lagi Pak, bikin banyak perencanaannya. Tambah lagi Pak. Apa lagi? Apa lagi Bu? Terus saya malah jadi bingung, bikin apa penganggarannya Pak? Udah malam Pak ya. Hah? PMR pemula ya. Tenaga ahli. Hah? Udah ini aja Pak, tenaga ahli aja udah. Tenaga ahli. Bayar honor pelatih PMR 1734. Pinter nih. Emang ada duit 34 rupiah Pak? Enggak ya? Dah normatif aja. 1734.000 berarti akan sisa 189 rupiah. Orang hari urus Pak, orang kegiatan. Nah gini, bulan November cuman 1. Tuh, sisanya segini, malah minus Pak. Mana lagi Pak? Ya Allah, mana lupa lagi Pak? Mana lagi? Aduh, udah malam lagi nih Pak. Ini apa nih PMR? Bukan. Ini ya. Berapa tadi Pak nilainya? Wah, ini nggak bisa nih. Delete dulu nih Pak. Hapus dulu. Nah, udah. Lagi barang ya? Ya, kegiatannya apa dulu Pak? Jangan langsung baca barang. Apa kegiatannya? Suruh ini Pak. Saya pengen ngarang malah mikir. Pas lagi disuruh mikir malah ngarang saya. Apa Mas Don? Entahlah Pak, penggandaan aja lah biar ingetnya itu. Penggandaan laporan atau surat penyerat, oke. Penggandaan. Wah itu hebat bener Pak. Nah, fotokopi, nggak tahu lah fotokopi apa, yang penting habis saja Pak ya. Ini aja deh. 17340-nya 3, bener nggak? Nah, paket bulan November, misalnya ini berapa? 1. Nah, ayo ngabisin segini caranya nih. Oh, gampang Pak, beli bensin Pak. Gini. Bisa cerita nih Pak. Ada waktu itu soal, tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru nih Pak, awas. Jangan ditiru, awas. Dinas, Pak Aspi, kalau ada ditemukan reject ya Pak ya. Saya mau sharing aja pengalaman. Ada sekolah begini Pak, kami ini sisa terima dana bos 400 juta. Tapi di ujung sisa 11.478 rupiah. Pakai apa ya? Biar jadi 0 di ujung. Saya antepin Pak, ngejar-ngejar 3 hari Pak. Kesel kan Pak, dikejar terus 3 hari Pak, bendahara kan. Bukan kesel sama orangnya, cuman lu ngapain aja kayak gitu, biarin aja, balikin ke negara nggak apa-apa, 11.000 perak. Pengen 0 Pak. Pengen habis di ujung jadi 0, nggak ada sisa sama sekali Pak. Saking lagi sibuknya kerja, diteleponin mulu, Mas ini gimana caranya? Ke pom bensin saya bilang Pak.
Enggak main, beli bensin. Buat apa? Terserah. Buat makan apa terserah, Pak. Dia mikir, mesti gimana kan dia beli bensin? Maksudnya pernah beli bensin senilai saldo yang saya itu. Di input Pak 11, beli bensin ke pom bensin. Berapa Pak? 11.873. Dia kasih uang 11.500, sisanya serah kasih. Karena kenapa? Yang dibutuhkan bendahara bukan bensinnya tapi apa? Kwitansinya. Bisa kan habis kan? Di input kan aman. Yes, aman Pak. Bilangnya begitu. Diperiksa aman juga. Tapi gini, jangan ditiru Pak ya. Artinya begini, kalau misalkan ada yang koma-koma kayak begini, ini kan pusing nih Pak. Mau diapain kayak begini Pak, nilai segini. Sementara di aplikasi harus 0. Caranya bagaimana? Balikin lagi kayak tadi Pak. Mana lagi nih Pak? Fotokopi. Bukan. Mana tadi Pak? Ini ya. Ini nih. Ini saya hapus lagi. Udah nggak apa-apa. Tambahkan baru. Penggandaan. Ini penggandaan. Modal. Cetak. Ini fotokopi. Di sini sama aja Pak, biar cepat pengesahan. 1734189 di bulan November 1. Alhamdulillah 0 Pak. Selesai ya. Nah, kemudian setelah 0, ini perubahan nih Pak, fleksibel kan. Tadi saya sudah peragakan, pergeseran sudah. Perubahan sedang nih Pak. Bagaimana menggunakan sisa dana yang kembalian Pak, atau selisih-selisih yang diberikan lagi ya kan. Terus diolah lagi. 4. Apa lagi Pak? Langkah berikutnya mengajukan pengesahan. Bos reguler perubahan diklik sinkron Pak. 5 menit lagi Pak ya. Tanggung dikit lagi Pak. Udah, ayo. Kirim. Ini Bapak Ibu kalau tuntas hebat Pak. Baru kali ini saya ngisi materi sampai jam 11 malam. Sing kertas kerja. Oke, ayo. Nah ini Pak. Jadi makin banyak kertas kerjanya, loadnya makin banyak yang dikirimkan. Berhasil ya? Kita cek ke markas, refresh. Pengajuan pengesahan dari sini ada perubahan. Nah ini Pak, ya, bos reguler perubahan ini yang diajukan. Kita cek, ini adalah detailnya. Sekian nilainya Pak. Ini jam berapa ketahuan bos reguler perubahan sebenarnya. Kita cek ke bawah, langsung setujui ya, nggak usah tolak-tolak. Udah malam nih Pak. Nah, oke, kita ke arkas lagi, cek statusnya. Setujui ya? Jika sudah disetujui, lakukan apa berikutnya? BKU lagi, realisasi lagi kan? Penatausahaan, aktif BKU. Nah, ada Septembernya Pak. Aktifasikan. Oke, di September tuh cair Pak. Bukan cair, maksudnya apa? Salur tahap 3-nya kan? Penerimaan transfer. Tahap 3 senilai ini, tanggalnya sesuaikan dengan tanggal di rekening, kapan masuk ke rekeningnya. Misalkan tanggal 2 September udah masuk uangnya Pak Bu. Atau jangan ini tanggal berapa? 20 deh. Nah, dah tuh uangnya terima ke rekening sekolah. Langkah berikutnya apa lagi? Masuk ke buku kas umum. Tentukan sumber dananya, SPJI lagi Pak. Tarik bank dulu karena 1 juta di ininya, di saldo tunainya, di bendahara. Tarik deh 42 juta. Nah, semua deh tarik. Pak tuh. Ya. SPJ kan. Ini bulan September. Tanggal 20 melakukan penarikan di bank. Tanggal 21 pembayaran ke honor-honornya. Nah, ini membayar honorarium. Kita lihat. Periode Agustus masih ke bawah kan? Ke September karena belum dibayarkan.
Inputin. Oke, lagi Pak. Honorarium. Juli masih ke bawah tuh Pak, belum kebayarin. Karena nggak ada duit. Honorarium lagi. September. Oke, selesai bayar honor. Dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang tertera di sini Bapak Ibu. Tuh. Ini kalau diinputin butuh waktu nih Pak, paling nggak 5 menit. Ngantuk kan? Percepat, tenang, percepat Bu. Nah intinya begini, anggaplah kegiatan ini selesai di bulan September kan? Seperti biasa, tutup lagi. Septembernya kita tutup BKU-nya. Oke. Masuk ke bulan Oktober Pak. Oktober ya, kita aktifkan lagi Oktobernya. Kemudian lagi buku kas umum, SPJK, tanggalnya tanggal 1 sesuai lah. Oke. Bayar honor. Oke, 1. Lupa Pak, ingat nih. Di bulan September ada yang belum di SPJ kan, belum di input Pak. Gimana tuh? Kan udah ditutup di sininya. Tuh. Gimana tuh? Udah di Oktober, pengen input SPJ bulan September. Ini udah dikunci. Gimana caranya? Gak bisa dibuka, udah dikunci. Ajukan hapus BKU. Nih, fungsi tombol pengajuan hapus BKU ini supaya bisa mundur BKU. Nah, ibu begitu kan? Ibu juga sama tadi kan? Tuh. Ajukan hapus BKU. Awas di sini, perhatikan Bapak Ibu. Nih. BKU kita yang aktif bulan Oktober. Kita ingin input data SPJ bulan September. Jangan Ibu lakukan seperti ini. Bapak Ibu jangan jangan hapus Oktober dan September. Maka BKU 2 bulan ini akan dihapus. Sehingga akan mengembalikan posisi BKU ke bulan Agustus. Atau ke perubahan. Karena kita akan menghapus, kita hanya perlu membuka BKU September, maka yang kita ajukan hapus BKU sampai dengan Oktober saja, atau yang terbuka saat ini Pak. Perhatikan seperti ini Oktober. Lihat Pak, ini kan Oktober aktif. Kita ingin mundur ke September. Kalau kita checklist dua-duanya, September dan Oktober, maka ini akan mundur ke Agustus. Dengan catatan harus menghapus dulu perubahan kertas kerja. Karena kita akan meminta untuk dibukakan atau membuka BKU September, maka yang dihapus adalah bulan Oktober saja. Ketika mengajukan hapus BKU, alasannya apa? Bapak admin, mohon dibantu setujui hapus BKU bulan Oktober. Ini curhat nih Pak. Karena ada SPJ yang belum diinput. Terima kasih. Maaf, pulsa tidak mencukupi. Oke ya, hapus. Terus di sini nggak bisa diapa-apain Pak. Tuh, sumber dana ini dalam proses pengajuan hapus BKU. Kita cek ke markas dinas. Nah di sini. Ini ada approval hapus BKU 4 Pak. Asalnya 3. Kita cek, adakah yang sekolah tadi? Nah ini SMA kan. Nah SMA 18. Nah ini nih Pak. Ini yang saya ketikkan. Bapak admin mohon dibantu setujui hapus BKU bulan Oktober karena ada SPJ yang belum diinput. Terima kasih. Nah di sini jangan ditolak, bukan disetujui. Kan mau buktiin ini, mau buktiin BKU yang September kebuka lagi. Kita setuju aja. Oke. Selesai ya. Kita cek statusnya. Tuh, September kebuka kan? Silakan input lagi. Nah, SPJ-nya apa lagi? Ini nih bayar listrik belum? Iya. Sebentar. Oke, macet nih Pak. Ada bugs di sini Pak. Enggak sih. Tanggal berapa? Tanggal 22 ternyata bayar listrik belum. Mana listriknya? Oh ini. Bulan
Agustus belum bos. 1987345. Oke. Didatengin PLN soalnya. Bayar dulu. September. Hati-hati Bu, kalau sekolah itu nggak bisa dimatiin Bu listriknya. Kalau listrik laporin Bu. Dah? Oke. Selesai ya. Tutup BKU bulan Septembernya ditutup. Tutup. Oke. Ya, masuk ke bulan Oktober. Aktifasikan. Udah aktif, masuk ke buku kas umum lagi. Tentukan sumber dana SPJI terus aja gitu Pak sampai Desember Pak. Gitu ya. Anggap ini input SPJ Pak di sini. Tutup terus sampai dengan bulan Desember. Kalau sudah hubungan. November dibuka. Anunya iya bukan. Bentar Pak. Ini kayaknya perlu real Pak di sini nih. SPJ kan. Tadi Bapak tuh belanja. Saya coba bahan konstruksi ya di sini ya. Nah, gini Pak nih. Oke, ini toko bangunan A. NPWP-nya sekian. Jalan A, nomor notanya 123 ASD. Ini 081235. Tanggalnya tanggal 1 belanjanya Pak. Yang dibelanjakan di sini hanyalah ini pasir Pak. Kenapa pasir? Nilainya 101.500.000. Secara pagunya nggak kena pajak ya. Kita oke. SPJ kan lagi. Cari yang barusan apa namanya? Bangunan konstruksi. Ini toko bangunan B. Tuju, anggaplah seperti ini Pak. Jalan B. Ini 0823. Nah, ini aja. Di tempat di hari yang berbeda. Ini udah belanjakan. Kemudian lagi di sini semen Pak. Jangan 50 sak, tapi misalnya berapa? Bagi 2 nih Pak. 25. Nah, segini. Oke. Apa Pak? Baca. Gitu Bapak, izin Bapak Bendahara apa Bapak Kepsek yang tadi menanyakan? Ya, gini Pak. Anda ada belanja sebelumnya yang terindikasi memecah nota. Kalimat yang kita buat begini. Kami nggak mau diserang kepala sekolah. Untung kami nggak buat bahasanya begini. Ayo Bapak Ibu mau dari pajak, gitu kan? Jadi dibuat halus Pak. Ya memang begini Pak, betul ya. Ada belanja yang sebelumnya yang terindikasi memecah nota. Kita eksekusi Pak. Bagaimana hasilnya? Hapus nota sebelumnya dan gabungkan menjadi satu. Gimana Pak? Oke. Jadi yang tadi yang toko A digabung ke toko B. Yes. Oke. Nah, udah Pak. Satu kwitansi. Pajaknya wajib dibayar. Ini ya. Oke. Tutuplah ini ya. November selesai. Pak, terjawab Pak ya. Kalau dipecah-pecah kayak tadi tuh kejawab tuh Pak. Jadi misalkan Mas di toko tersebut tidak ada item itu, tidak apa-apa saya masukkan di toko tersebut untuk disatu notakan. Selamat pokoknya mau. Iya. Nah, yang benar begini Pak. Saya kasih solusi. Kita tidak mengada ini Mas. Kan biasa. Iya betul, memang Pak terjadi. Iya. Saya pernah 2-3 minggu lalu sencarakan ditanya hal serupa. Pak, di toko kami ini ya toko A jualnya pasir aja sama batu. Iya. Di toko B semen dan bataknya gitu Pak ya, batakonya. Terus gimana? Ini kan harus satu kwitansi Bu. Ini nggak mau, toko nggak mau. Kami hanya bakal keluarkan kwitansi sesuai dengan yang belanjakan dan barang kami jual. Itu begitu Pak statementnya. Bingung kan? Karena bakal begitu terus. Apa solusinya? Gampang.
Bapak Ibu ketika ada kegiatan untuk melakukan perawatan seperti ini Pak ya, merawat misalkan atau pemeliharaan toilet secara keseluruhan dari mulai kebutuhan barangnya sampai dengan jasa total Pak untuk kegiatan pemeliharaan nilainya 5 juta Pak misalnya. 1 jutanya untuk belanja jasa, 4 jutanya untuk belanja bahan bangunannya Pak. Kalau dengan mekanisme kondisi barangnya seperti ini akan tetap terindikasi memecah nota. Maka yang perlu dilakukan adalah begini, Bapak tunjuk rekanan. Ada CV yang tukang bangunan, sini ada kerjaan, ini toilet, rusak, anggarannya sekian. You mau kerjain? Mau, diambil Pak. Misalnya CV A gitu ya, kerjain. Nanti Bapak terima kwitansinya dari CV itu, lengkap semua Pak, 5 juta itu di situ. Tangkap nggak Bapak Ibu? Solusi? Berat Mas. Masih berat Pak? Iya. Oke, berarti pengennya kan swakelola. Iya. Boleh swakelola, tapi tetap harus bayar pajaknya. Artinya gini Pak, ini kan bukan, kalau saya kan hanya menerapkan saja Pak. Kami menerapkan saja. Pelaksanaannya kan Bapak di sekolah. Tentu gini Pak, hal semacam ini bukan dikonsultasikan dengan kami di tim Arkas Teknis. Ini Pak, Bapak perlu konsultasi dengan Dinas Pendidikan. Bapak perlu konsul dengan inspektorat. Bagaimana ini seharusnya Pak? Ya, karena kalau kami di pusat melihatnya bukan kebutuhan per wilayah, kebutuhannya nasional, perlakuan nasional ya begini. Tapi kalau misalkan di Bapak diperbolehkan atau bahkan mungkin dilarang sama Pak mengikuti ya, misalkan mau tidak mau sih ngikutin. Jadi hal ini Pak dikonsultasikanlah dengan Dinas Pendidikan dan inspektoratnya. Karena mereka yang akan mengawasi awal-awal itu Pak. Secara ketentuan ini yang diberlakukan berdasarkan PMK 119 tentang pengelolaan data non fisik. Di situ Pak. Kenapa ini ada? Dasarnya di situ. Jelas ya? Oke. Kita masuk lagi Pak. Tanggung ya sampai satu lagi report Pak belum diselesaikan. Reportnya Pak, laporannya. Sedikit lagi Bu, sabar sedikit. September. ABCD, nah semaunya aja lah. Ini Pak, udah nggak jelas nih Pak, udah malam begini 08. Notanya tanggal tanggal 1. Oke. Udah selesai ya? Udah nih Pak, saya mau tutup BKU-nya aja deh. Jadi ada kegiatan yang nggak direalisasikan. Berarti banyak saldo sisanya. Desember saya tutup. Dah. Berarti ada sil Pak, ada saldo. Clear ya? Nah, di sini Bapak Ibu tinggal cek BKU pembantunya. Tadi udah diperagakan di awal, buku kas umum, bos reguler, bulan apa, lengkap semua di November apa di Oktober. Coba di sini. Ini nggak ada yang di SPJ kan. Di bulan apa? Tadi Pak, Desember terakhir ya, atau November. Nah ini, yang semen di sini Pak tuh, semen. Oke? Ini kan BKU-nya Pak. Nah BKU-nya ini kita pengen lihat pajaknya berapa. Bos reguler bulan apa nih Pak? Bulan tadi apa bulan paling banyak bulannya mana? Maret ya.